Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat ya. Video ini akan tayang untuk antara Sabtu dan Minggu. Aku nggak tahu yang mana. Jadi Mas Tulus nggak sebutkan tanggal video ini ya. Insya Allah Sabtu dan Minggu video ini akan tayang buat nemenin kalian ya. Sehat berkah melimpah bagi kita semuanya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang baru atau yang lama jangan lupa untuk yang belum support Mas T dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus nggih. Matur nuwun, terima kasih. Yang sudah absen-absen juga terima kasih, yang sudah sawer-sawer juga terima kasih. Gusti Allah berkahi. Ya Allah. Nah, wes enak iki. Ngangkut kabeh rek. Aku apa jenenge? Iki rasa yang tak rasain lagi ya. Rasanya kayak kesedak karo nganu lho, kayak kesedak awu. Awu itu apa? Abu bahasa Indonesianya abu. Jadi rasanya tuh suka ngerasa tersedak di leher tuh seperti ada apa. Kalau orang Batu kan biasanya maaf, ingus atau riak ya istilahnya. Riak tuh apa bahasa Indonesianya? Ya lendir di leher. Ini rasanya kayak ada abu. Ini yang agak aneh. Harapan saya mudah-mudahan nggak ada gunung yang erupsi. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Apabila ada yang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah, semoga cepat selesai masalahnya. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik, semoga segera membaik keadaannya apapun itu. Dan yang sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas saya doakan semoga hutang-hutang lunas. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat orang baik. Harus selalu semangat apapun itu, apapun yang sedang kita kerjakan sekarang. Sebelum kalian nonton lebih jauh, sekali lagi Mas Tulus minta maaf untuk yang tidak suka silahkan di skip saja. Mas Tulus nggak pernah maksa teman-teman suka atau nonton videonya, atau teman-teman tuh mengagung-agungkan apa yang saya bahas, menyukai apapun yang saya tayangkan. Jadi kalau teman-teman suka yo monggo, alhamdulillah terima kasih. Yang tidak suka monggo di skip mawon. Jadi Mas Tulus niku boten meksa jenengan ajeng seneng remen napa mboten niku terserah jenengan. Sing penting Mas Tulus sudah kasih tahu sebelum nonton, yang suka yo monggo, yang tidak suka silahkan di skip saja. Demi kebaikan kita bersama. Asik. Nanti jenengan kalau nggak suka nih loh teman-teman, wong ki les gak seneng, nasio dhewe modele apa pacut gak seneng rek. Dadine gak usah dipaksa maneh ya. Kalau suka ya nonton, gak seneng ya
skipen wae ngono lho. Kadang-kadang daripada kita tuh kalau saya pribadi ya, misalnya aku gak seneng karo polahe wong. Nek aku ki daripada ngomong nglarani atine wong ya tak pendem dhewe wong aku dhewe yo wong bener. Istilahnya gitu. Kayak jadi mendingan diem. Kalau teman-teman mau yo silahkan. Kalau nggak suka ya saya minta maaf. Kalau tetap nggak suka juga ya saya minta maaf mau ngomong apa lagi. Monggo di skip saja ya. Hari ini kita akan bahas terkait dengan gempa Jepang yang konon katanya memicu tsunami mini setinggi 1 sampai 3 meter di wilayah Jepang. Yang terjadi kemarin tanggal 13 Januari 2024. Apa yang bisa kita baca, apa yang bisa kita lihat? Ada intuisi mengarah ke Indonesia kah? Kalau dibaca melalui angka 13 Januarinya nanti kita akan lihat. Karena magnitudonya 6,9, kemudian terjadi di jam 9 dan terjadi di tanggal 13. Angkanya semua komponennya beberapa di antaranya angka ganjil. Seperti apa ulasannya kita akan bahas lebih detail ya. Sebelumnya orang baik, ini kebetulan banget nih. Ini kan syutingnya sudah di hari Kamis ya. Per hari Kamis ini beberapa transfer yang masuk untuk nasi box itu agak tipis teman-teman. Karena mungkin di awal Mas Tulus sudah menginfokan dapat 1,6, teman-teman santai kali ya. Oh ya, nanti tinggal nambahin. Mungkin pikirannya seperti itu. Padahal artinya semenjak ada yang Mas Tulus pamer 1,6 itu teman-teman, jujur sampai hari Kamis ini itu agak melempem banget. Jadi ada cuma 12.000, alhamdulillah ada 24.000 dan ada 12.000. Itu setiap hari ada 12.000. Aku nggak tahu siapa yang reguler 12.000 satu hari sekali, tapi mudah-mudahan apa hajatnya dikabul, disampaikan sesuai dengan niat yang dituju ya. Amin. Sekali lagi teman-teman, ayo Mas Tulus ingatkan, ini lagi melempem banget per hari Kamis ini. Jadi besok kan Jumat, siapa tahu besok banyak yang transfer ya, banyak yang bantu. Makanya kita doa sama-sama, harapan Mas Tulus semoga sedekah nasi box kita Masya Allah izinkan ada di Januari 2025 ini, amin. Semoga sedekah nasi box kita Allah ijabah, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun. Yang masih pengen bantu, ayo silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Ya. Matur nuwun, terima kasih banyak yang sudah bantu tanpa terkecuali saja. Mudah-mudahan sedekahnya, mudah-mudahan apa yang jenengan berikan bertukar keberkahan dari Allah. Allah berkahi usianya, Allah berkahi pekerjaannya, keluarganya, usahanya, dan segala sesuatunya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Allah kabul segala hajat baiknya yang bersedekah, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Kemudian apapun niatnya, tujuan sedekahnya jenengan, Mas Teh doakan semoga Allah sampaikan, Allah kabul sesuai dengan hajatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. By the way, anyway busway teman-teman, kemarin hari Rabu barangnya sampainya ternyata sore banget. Untuk minyak bidara semuanya insya Allah akan Mas Tulus kirim di hari Kamis ini. Untuk yang terkonfirmasi ya, untuk yang terbalas WhatsApp-nya, Mas Tulus akan usahakan di hari Kamis ini semuanya sudah Mas Tulus kirim untuk pengiriman minyak bidaranya. Oke? Terima kasih banyak yang sudah pesan. Yang belum pesan, cari manfaat fungsinya silahkan ke WhatsApp yang di 0857 atau tonton video packingnya dulu. Sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa, kode pos, nomor HP, nama penerimanya juga jangan lupa. Nggih. Matur nuwun yang sudah pesan, niatnya ben dadi tombo, mudah-mudahan judu. Manfaat jadi obat. Amin. Terima kasih banyak ya. Yang sudah pesan terima kasih banyak. 13 Januari 2025 terjadi sebuah gempa di wilayah Jepang yang memang sudah menjadi langganan gempa. Dan gempa tersebut memicu tsunami di mana kekuatan magnitudonya di 6,9 di wilayah Kyushu. Ya aduh sebutin salah pora lagi. Ini kudune Mbak Yani sih ngomong. Mbak Yani kan pinter ngomong Jepang. Aku gak ngeh aku. Isone ya nganu Kokorono Tomo. Gempa tersebut terjadi pada pukul 21.19 waktu setempat dengan kekuatan 6,9 skala Richter ya. Di lepas perairan Hyuga Nada, wilayah Kyushu,
Jepang ya. Dan berdasarkan informasi yang saya baca saat ini, sempat terjadi gelombang tsunami awal setinggi sekitar 1 meter hingga mencapai 3 meter di wilayah tersebut, daratan tersebut, dan juga berakibat tsunami yang terjadi kurang lebih 30 menit setelah gempa bumi. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami untuk area Prefektur Miyazaki di Pulau Barat Daya Kyushu dan Prefektur Kochi di dekatnya Pulau Shikoku. Warga di beberapa pesisir juga diminta untuk mengungsi dari rumah mereka sebagai tindakan pencegahan. Sementara beberapa kereta dan juga kendaraan umum dinyatakan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Dan sebenarnya memang sudah ada prediksi sebelumnya kemungkinan gempa. Jepang ini luar biasa ya. Kenapa kita nggak belajar dari Jepang? Karena kan kita juga lumayan langganan gempa kan. Jadi beberapa kali terjadi guncangan gempa di Jepang itu sudah diprediksikan sebelumnya. Memang skalanya justru katanya yang saya baca, kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Konon katanya 13 Januari itu diprediksikan ada megatrust malah, atau ada gempa besar ya yang mengakibatkan tsunami besar. Tapi ternyata justru tetap terjadi tetapi dengan skala yang mengecil. Dan selalu yang saya kagumi itu adalah di Jepang ini masyarakatnya satu, aware banget sama musibah, aware banget dengan yang namanya gempa. Kemudian mereka tuh ikuti betul anjuran dari pemerintah, program pemerintahnya seperti apa. Kemudian mereka pasti bisa menanggulangi lebih dulu atau bisa menangani dengan cara yang lumayan mudah atau cepat menurut saya. Karena dari kejadian ini tidak dilaporkan ada korban meninggal, ada kerusakan dan seterusnya, tetapi memang hanya terjadi tsunami. Kerusakannya ada, tetapi untuk korban jiwa saya tidak terkonfirmasi membaca adanya korban jiwa di balik kejadian ini. Kalau ada informasi silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih. Hal menarik apa yang bisa kita pelajari? Hal yang paling menarik menurut saya adalah cara mereka menanggulangi atau menghadapi gempa. Menurut saya ini hal yang sangat menarik untuk kita cari tahu. Karena ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, di mana mereka tuh bisa menanggulangi dengan cepat, kemudian mengatasi ini, kemudian ada beberapa rumah yang justru nggak hancur karena gempa. Mereka sudah memprediksi ini, kemudian menyiapkan beberapa hal. Itu yang paling menarik menurut saya ya. Di satu sisi kita bisa melihat intuisi ini, banyak banget teman-teman yang bilang karena setelah kejadian gempa yang di Semarang lagi, Jogja Pacitan, kemudian ada gempa dengan skala besar terjadinya justru di Jepang. Sorry sekali lagi, mungkin kalian akan berpikir kalau seperti yang Mas Tulus sangkakan sebelumnya, alhamdulillah tidak terjadi di Indonesia, mohon maaf, bukan bersyukur terkait dengan musibah yang terjadi di luar, tapi lagi dan lagi ternyata justru intuisi yang saya baca dari angka 13 Januari 2025 di jam 9 malam dengan magnitudenya 6,9 ini justru lumayan kuat, intuisinya meluas. Berarti bukan cuma Indonesia. Wabil khusus yang kalian tanyakan, mungkin nggak intuisinya sampai di Indonesia? Jawaban saya sangat-sangat mungkin karena arahnya memang meluas. 13 Januari 31-2025 di 21 dan juga 69 ada sebuah peringatan keras sekali yang disampaikan di balik gempa Jepang ini untuk Indonesia khususnya, bahwa ada kemungkinan pengulangan dan untuk Jepang sendiri juga ada. Jadi pengulangannya intuisinya mengarah ke Jepang itu sendiri, juga mengarah ke wilayah yang lebih luas dengan skala justru menanjak. Jadi masih ada 7,8 atau bahkan 8,6. Ini aku hitung ya. Makanya kalau teman-teman bilang, Mas Tulus salah nyebutin angka, salah nyebutin tahun, nanti salah hitung apa enggak? Depannya Mas Tulus sudah saya siapkan materinya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau dihitung dari angkanya, potensi nanjaknya itu bisa sampai 8,6. Paling tingginya 8,6 ya. 7,9, 7,1, 7,8.
7,8 sama 8,9 itu yang paling nanjaknya, kemungkinan besarnya, dan intuisinya bisa terjadi di Jepang, bisa terjadi di Indonesia. Kemudian kalau dibaca melalui angkanya, sorry, sangat berpotensi kalau ada gempa susulan yang terjadi di Jepang ini memicu tsunami lagi, karena ada angka 13, ada angka 25 di sini. 25 simbolnya lumayan kencang. Air dengan gelombang 13 ini juga simbol tanah yang bergerak atau tanah yang ngamuk atau tanah yang bergoyang, itu simbol 1,3. Satu simbolnya adalah nyawa yang banyak atau banyaknya orang meninggal di balik kejadian tersebut. Kemudian ada 6,9 magnitudonya di jam 9 malam juga. Ini merupakan warning keras yang disampaikan alam kepada kita lagi dan lagi. Selain gempa Pacitan dan juga Jogja kemarin, saya melihat ada potensi yang sama di sini, yaitu peringatan yang disampaikan alam kepada kita terkait untuk lebih hati-hati untuk kedepannya. Kenapa harus hati-hati? Karena kalau dihitung dari angkanya, korbannya banyak. Ya, tumbal lagi, korbannya banyak. Kemudian jangkauannya lebih meluas, kemudian lagi powernya atau kekuatannya akan lebih besar. Tadi yang saya lihat kalau dihitung dari angkanya 8,9 maksimalnya. 8,9 magnitudo. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia ya. Amin. Karena intuisinya dua. Yang pertama, potensinya terjadi di wilayah yang sama, yang kedua bisa terjadi di tempat yang lain. 9 ini simbolnya lumayan keras. 6 ini ada disampaikan juga sebagai pesan moralnya gaib atau halus, atau bisa disampaikan juga ini warning dari Tuhan, atau ada campur tangan leluhur atau campur tangan sesuatu yang gaib. Artinya di sini mungkin ada kemungkinan itu kalau dibaca melalui angkanya, sehingga ketika ada pengulangan yang sama, intuisinya akan terjadi di sini. Harusnya ini bisa berpotensi di 13 lagi. Nah, ini jeleknya. Kalau dihitung dari angkanya ini akan terus berlanjut ya, 14, 15, 16, 17 ini ada kemungkinan. Dan 19 Januari aku melihat ada tanda yang agak kurang bagus. Jadi hati-hati tuh teman-teman terkait dengan gempa dengan kecelakaan besarnya ya. Aku melihat ada ada 2 angka di mana ada campur tangan bangsa halus di sini di balik angka 13 dan juga angka 6 di magnitudo dan juga di tanggal 13-nya. Sehingga kalau misalnya tempat terjadinya ini akan ada munculnya sesuatu, kemunculan makhluk-makhluk tertentu, penciptaan baru, artinya ada regenerasi makhluk yang akan membuat gaduh, ini sangat-sangat mungkin. Kenapa? Karena aku melihat poin itu. Jadi gempanya ini karena ada munculnya sesuatu. Wah, sehebat itukah Mbah Dajjal kalau mau muncul bareng dengan musibah? Beberapa kali saya menemukan kasus di mana ketika ada kejadian gempa besar, gunung erupsi sekalipun, ada munculnya makhluk yang kembali beregenerasi atau kembali lahir atau kembali di launching untuk membuat gaduh. Jadi hati-hati di balik kejadian gempa yang ada di Jepang, selain yang paling dominan, kalau dihitung dari angkanya yang paling dominan masih sama dengan elemen tanah. Elemen tanah yang membuat gaduh ya. Tadi saya baca 1,3. Ada masih ada potensi cuaca ekstrim, teman-teman hati-hati. Kemudian elemen tanahnya yang paling dominan. Elemen tanah paling dominan. Kalau sudah berbicara dengan elemen tanah, ini bisa gempa, bisa tanah longsor, kemudian bisa gunung erupsi, dan yang paling fatal sekarang yang lumayan sering terjadi di kita adalah kecelakaan darat. Ini juga salah satu poin yang muncul kalau saya baca melalui angka 13 2025 dan 2119 ini merupakan simbol air yang banyak, kemudian korbannya banyak, dan peringatannya sudah lumayan keras. Harapan Mas T ini jadi bahan kehati-hatian buat kita. Ada gambaran orang yang wafat tapi di air, kemudian mohon maaf 2119 ini simbolnya itu kayak orang yang tertimbun dengan tanah atau orang yang tertimbun dengan bangunan, dan mungkin saja wafat, simbolnya itu. Jadi agak lumayan kuat ya. Dan
eh masih ada simbol angin kencang di sini teman-teman, hati-hati untuk di laut mungkin, dan gelombang tinggi atau tsunami atau semalam beberapa kali juga Condol tuh ngoceh soal apa namanya air, tapi aku belum respon. Nanti mungkin aku cari waktu yang pas buat ngobrol. Dia tuh beberapa kali menyampaikan sebetulnya masih ada potensi air yang akan meluap atau besar. Ini juga salah satunya. Dan gaduh dari air tadi bisa bergelombang juga, bisa berarti atau bisa kita artikan sebagai perlambang gelombang air dari hujan ekstrim atau dari laut yang meluap. Itu poin-poin yang aku baca dari angkanya, sehingga masih perlu kewaspadaan. Seperti itu. Hal terakhir yang saya baca ini justru angka 13 Januari 2025 ini dominan sekali dengan simbol penyakit. Jadi hati-hati, jangan lupa untuk jaga kesehatan juga. Sepertinya yang bangun atau yang muncul ini bukan hanya perlambang gaib saja, tetapi juga ada perlambang penyakit di balik angka 13 Januari 2025, di balik kejadian gempanya, sehingga ada kemunculan sesuatu selain makhluk dalam tanda kutip, tetapi juga ada simbol. Di sini simbolnya adalah simbol penyakit. Jangan lupa jaga kesehatan, nggih. Oke, terima kasih. Itu yang bisa Mas Tulus baca terkait dengan gempa yang terjadi di Jepang. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan di skip saja, nggih. Karena kalau Mas Tulus itu kan manusia, tempatnya salah dan dosa, lupa, khilaf, semuanya di saya. Tapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nggak sesuai ya silahkan di skip mawon, nggih. Oke, saya minta maaf kalau salah-salah kata, semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa juga. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat jenengan yang nonton video ini juga hajat saya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Semoga teman-teman yang sekarang sedang jual aset segera terjual. Kemudian yang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kabul hajate. Matur sembah nuwun, terima kasih. Semoga manfaat yang saya sampaikan ya. Insya Allah ketemu di next video. Mau apa lagi yang dibahas silahkan sarankan, follow Instagramnya Mas T di bigtulus_official, atau kalian bisa komen di postingan Mas T yang di YouTube atau di Instagram ya. Oke, kalau ada link saran saya komentarnya di YouTube saja sama di Instagram, karena sudah banyak kasus link yang kalian kirim ke saya, karena saya memang harus pakai pengamanan ekstra untuk WhatsApp. Jadi saya nggak mau klik-klik link-link yang nggak jelas. Kalian bisa cek di Instagram atau via komentar yang ada di YouTube. Oke? Terima kasih banyak orang baik. Saya minta maaf salah-salah kata. Pamit mundur dulu. Jangan lupa semangat. Jangan lupa terus berprasangka baik atas apa yang kita terima sekarang. Semoga kebaikan bersama kita. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.